Maaf, tadi rupanya. Oke, siap. Terima kasih kepada Bu Rina yang sudah mempresentasikan terkait dengan kurikulum dan semua pertanyaan, baik dari presentasi Bu Rina maupun presentasi saya, silahkan ditulis di chat room, karena host dan MC akan mencatat dan menyampaikan kepada kita, Bapak Ibu. Saya langsung akan share screen. Cinta kasih seci, pertanyaannya mau kemana kita bergerak, Bapak Ibu? Mau kemana sesungguhnya kita mau bergerak? Semoga suara saya terdengar ya. Kalau kurang jelas atau terputus-putus itu berarti memang jaringan kita. Dan salah satu kendala proses pembelajaran adalah jaringan. Nah, realitas kita saat ini adalah seperti yang kita alami ini. Dan kita mempunyai tujuan atau idealitas. Bagaimana tujuan itu mau kita capai dengan realitas seperti sekarang ini? Nah, kita mempunyai strategi. Dan saya berharap strategi ini sungguh-sungguh mari kita jalankan, dan jika ada yang belum maksimal, terus kita evaluasi, Bapak Ibu. Nah, strategi. Sebelum memaparkan strategi apa yang kita lakukan, inilah tujuan yang mau kita capai. Tujuan yang mau kita capai terumus di dalam visi SMA kita, mewujudkan peserta didik yang berprestasi dan berbudi pekerti luhur. Berprestasi dan berbudi pekerti luhur. Ini menjadi tujuan kita. Dari visi itu, ada 3 rumusan yang terkait langsung dengan siswa dan orang tua. Yang pertama, meningkatkan prestasi dalam perolehan nilai akademik dan non-akademik. Meningkatkan prestasi dalam perolehan nilai akademik dan non-akademik. Terukurnya bagaimana tadi Bu Rina sudah menyampaikan. Lalu yang ketiga, meningkatkan daya saing untuk mampu melanjutkan di perguruan tinggi unggulan. Tadi Bu Rina juga sudah menampilkan slide tentang peta persebaran anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah menebarkan cinta kasih. Nah, tujuan jangka pendeknya, yang pertama, Bapak Ibu, berbudi pekerti luhur, tertib, dan disiplin. Sengaja saya bold itu pada kata berbudi pekerti luhur, tertib, dan disiplin. Apapun kondisi kita saat ini, era pandemi seperti sekarang ini, banyak keterbatasan, banyak keluhan, banyak persoalan. Tapi yang namanya disiplin, yang namanya tertib, yang namanya berbudi pekerti luhur tidak bisa ditoleransi oleh keadaan apapun itu. Lalu yang kedua, memperoleh rata-rata nilai penilaian harian 83 dan ujian sekolah 85. Tadi ada pertanyaan bagaimana penilaian kelulusan SMA kelas 12, nanti saya akan sampaikan. Tapi ini adalah target rata-rata, berarti harus melampaui di atas 83. Mengapa itu nanti saya akan sampaikan. Semoga orang tua dan siswa hadir pada kesempatan ini. Kalau dari data yang saya lihat, kehadiran kita itu orang tua ada 222. Karena 244, di dalamnya ada 22 guru kami, ada 2 guru kami yang minta izin. Artinya ada 64 orang tua yang tidak hadir, dan hanya 1 yang minta izin. Berarti sekitar ada 30% orang tua, maaf, yang kurang membangun komunikasi. Saya tidak paham apakah memang 30 orang tua itu, ya semoga keadaannya baik. Saya tidak paham apakah 30% atau 60 orang tua itu mempunyai persoalan terkait dengan kuota sehingga tidak hadir. Karena menurut saya pertemuan ini sangat amat penting. Mau dibawa kemana anak-anak kita, Bapak Ibu tidak bisa menyerahkan 100% kepada sekolah. Sekolah membuat fasilitas, memfasilitasi, dan orang tua harus menyambut itu. Jika kurang dalam fasilitas kami, tolong disampaikan. Tetapi kepada 64 orang tua itu, saya sebagai kepala sekolah sangat menyesalkan. Karena di era
tahun lalu yang tidak ada pandemi, partisipasi orang tua untuk pertemuan juga agak rendah. Tapi alhamdulillah hari ini meningkat, ada 70% gitu loh. Nah ini refleksi kita semua Bapak Ibu. Itu jangka pendek. Yang keempat, berhasil mendapatkan beasiswa luar dan dalam negeri. Bagaimana caranya mendapatkan beasiswa saya akan tunjukkan. Kami akan tunjukkan bagaimana caranya mendapatkan beasiswa. Saya sering mengatakan kepada anak-anak, kejar raih beasiswa. Karena itu akan menunjukkan kualitas Anda. Mungkin orang tuamu mampu membayar mengkuliahkan kamu di universitas yang paling mahal, tetapi jika kamu mendapatkan beasiswa, kualitas kamu sudah bersinar sebelum dibiayai. Maka saya selalu mengajak anak-anak, tapi orang tua harus menyambut dan harus mensupport. Nanti saya akan sampaikan, kami mempunyai tujuan 50% untuk mencapai anak-anak mendapatkan beasiswa luar dan dalam negeri. Dan mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin secara aktif 85%. Dua bahasa yang saat ini menjadi prasyarat di dalam bidang apapun jika anak kita mau sukses, Bapak Ibu. Dua bahasa ini. Nah, bagaimana mencapainya itu? Itu kan sebuah pertanyaan. Nah, ini terampil menggunakan komputer dan internet. Bukan hanya terampil menggunakan internet untuk main game ya. Ini anak-anak tolong dipantau. Kami guru juga berusaha. Oke. Nah, untuk mencapai tujuan seperti ini, seperti itu, pertama-tama kita harus tahu Bapak Ibu, posisi kita ini ada di mana gitu. Kalau kita tidak tahu posisi kita ada di mana, bagaimana kita akan bisa mencapai apa yang harus akan kita raih. Posisi kita secara personal, hukumnya wajib bukan sunnah. Orang tua harus tahu mengenai karakter anaknya, anak juga harus tahu mengenai karakter orang tuanya. Ini harus tahu dulu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, posisi kita saat ini adalah di era pandemi belajar dari rumah. Banyak orang tua secara personal menghubungin saya, Pak, kapan Pak, kapan Pak, kapan Pak. Bahkan bukan hanya Bapak Ibu, guru-guru pun sudah rindu untuk bertemu dengan anak-anak. Tetapi kita, apa dayanya kita menghadapi pandemi yang justru hari Senin nanti diberlakukan kembali PSBB. Bapak Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan sebuah pernyataan akan ada apa yang namanya rem darurat. Ya semoga saja remnya nggak blong katanya. Tapi kita bisa tahu mengapa terjadi pandemi semakin lama justru semakin khawatirkan. Ada dua hal, Bapak Ibu. Satu apa? Disiplin dan tanggung jawab masyarakat. Disiplin dan tanggung jawab. Maka yang di depan tadi itu menjadi sangat amat penting. Menjadi sangat amat penting. Misalkan nih, Margareta. Margareta mau kuliah di luar negeri, tetapi ketika disiplin dan tanggung jawabnya itu rendah, pasti mamanya juga akan cemas, akan was-was. Jadi dua nilai tadi, dua karakter tadi begitu amat penting. Oke, kita kembali kepada posisi kita. Kenapa saya tampilkan ini? Supaya kita bisa tahu bahwa strategi yang kita lakukan itu memang harus kita lakukan. Gitu. Oke. Belajar dari rumah itu mulai dari bulan Maret sampai September bulan ini. Artinya sudah 7 bulan Bapak Ibu. Dan itu kurikulum nasional sekarang dirancang, tadi disampaikan oleh Bu Rina, namanya adalah kurikulum pada masa khusus atau kurikulum darurat. Di situ terjadi sebuah perampingan. Oke lah, kontennya apa serahkan kepada kami dan Bapak Ibu percaya sajalah bahwa yang kami sampaikan, kami ajarkan itu menjadi yang sangat mendasar dan sangat penting. Tapi kalau hanya guru dan sekolah yang menganggap itu penting, siswa tidak menyadari pentingnya, orang tua tidak mensupport, kita seperti apa? Bertepuk sebelah tangan, nggak terjadi. Kan begitu. Lalu yang kedua, proses pembelajaran yang dilakukan secara virtual, bisa melalui Google Meet, bisa Zoom, dan semua aplikasi yang digunakan. Dan kami mempunyai pola kebijakan Zoom untuk setiap bidang studi tidak lebih dari 25 menit. Setelah itu Google Classroom dan diskusi. Setelah itu ada pendalaman materi.
nanti saya akan sampaikan mengapa guru-guru kami memberikan tugas pendalaman materi. Ada beberapa orang tua yang mengeluh. Banyak banget tugasnya. Nanti saya akan sampaikan bahwa kami tidak hanya memberikan tugas, tapi tugas diberikan setelah ada proses sebelumnya. Gitu. Itu. Yang berikutnya, hasilnya lalu nanti bagaimana? Gitu loh. Itu kan pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, kami sudah mengadakan evaluasi selama 2 kali terkait dengan proses pembelajaran jarak jauh atau BDR. Di bulan Juni dan bulan September. Sebelum saya mengadakan Meet ini, kami sudah mengevaluasi loh. Kami sudah mengevaluasi. Dan karena itu untuk melihat posisi kita di mana, evaluasi ini menjadi sangat amat penting. Maka saya kecewa kepada 63 orang tua yang tidak hadir. Sungguh saya kecewa. Kenapa? Bagi saya, perhatian untuk anak saat ini yang nomor pertama. Apapun kita lakukan sebagai orang tua, bekerja itu untuk anak dan untuk anak. Gitu. Tapi kalau 63 orang tua tidak hadir dan memberitahu, katakan, saya sebagai kepala sekolah kecewa. Oke, dari hasil evaluasi kami, Bapak Ibu, pertama, siswa tidak mengumpulkan tugas sehingga tugas menumpuk. Nah, inilah. Siswa tidak mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas sehingga tugas itu menumpuk. Guru-guru itu membuat tugas, mempunyai peraturan, mempunyai ketentuan, tidak sekedar memberikan tugas. Dan itu sudah sesuai dengan kurikulum. Tapi ketika siswa tidak mengerjakan pada batas akhir, dan tidak mengumpulkan, dan ada tugas lagi, maka menumpuk sehingga orang tua komplain. Banyak sekali tugasnya. Ingat, disiplin dan tanggung jawab. Ketika saya disiplin, ketika saya tanggung jawab, saya tidak akan pernah menunda pekerjaan saya. Itu 2 karakter yang sangat penting, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, mengikuti kelas tidak full. Artinya begini, contoh, si A pada pelajaran biologi, dia hadir 10 menit, setelah itu dia nggak tahu kemana karena kameranya di off, dipanggil-panggil kagak ada. Alasan jaringan, ya siapa tahu alam-walam lah. Lalu yang ketiga, ketidakhadiran bidang studi 1,9%. Artinya apa? Misalkan pelajaran PKN, si A itu nggak hadir dari awal sampai akhir, itu yang poin 3. Dan yang poin 4, ketidakhadiran full hari, full day, itu alhamdulillah siswa kita sedikit sekali. Nah Bapak Ibu, dari rekapitulasi yang kami buat, poin pertama, tidak mengumpulkan tugas sehingga tugas menumpuk dan mengikuti kelas tidak full, itu 8,7%. Artinya ada 20 siswa, 25 siswa yang mempunyai persoalan di nomor 1 dan nomor 2. Dan mengapa ini penting? Ini menyangkut karakter disiplin dan tanggung jawab. Nah, dari slide ini saya berharap, saya minta kepada Bapak Ibu, tolong kasih semangat putra-putrinya yang di sebelah kanannya, sebelah kirinya, kasih tepuk tangan dan dipeluk. Nak, disiplin, nak tanggung jawab, nak, tolong. Coba, saya mau lihat. Ayo, dipeluk tuh anaknya, dirangkul. Anak sendiri jangan takut dengan virus corona, bersih anak. Oke. Tolong, sampaikan kepada anaknya, disiplin, nak, tanggung jawab, nak. Ini persoalan kita. Dan saya bersyukur, saya terima kasih kepada guru-guru kami, kepada wali kelas, kepada kesiswaan, sarpras, kepada kurikulum. Prosentase ketidakhadiran full day itu kecil sekali. Artinya siswa kita hadir, tapi kadang masuk, kadang tidak. Dan ada datanya, 25%. Kalau tidak ada datanya, kami nggak bisa melakukan apa-apa. Karena ada datanya, maka kami lakukan treatment. Apa itu treatmentnya? Kita tunggu slide berikutnya nanti. Nah, bagaimana dengan realitas seperti itu untuk mencapai tujuan yang dalam visi, misi, dan tujuan tadi, Bapak Ibu? Dengan realitas pandemi seperti sekarang, keterbatasan, belajar saja pakai Zoom, terus Google Classroom, yang biasanya 45 menit jadi 40 menit, yang biasanya 7-8 bidang studi ini menjadi 4. Dan saya katakan kepada Bapak Ibu, bukan karena saya kepala sekolahnya, tapi bersyukurlah Bapak Ibu menyekolahkan anaknya di SMA Cinta Kasih Seci. Setiap hari pelajarannya 4 pelajaran. Ada sekolah yang pelajarannya sehari hanya 2. Hanya 2. Saya bertanya untuk apa, yaitu urusanlah. Mereka mempunyai analisis.
Tapi mengapa kita punya 4? Ini nanti Bapak Ibu harus tahu kenapanya ini yang penting. Oke, dengan realitas seperti itu untuk mencapai tujuan, bagaimana strateginya? Ini yang pertama, tolong please Bapak Ibu orang tua, tolong strategi ini disambut. Meningkatkan keterlibatan orang tua atau wali murid di dalam proses pembelajaran anak dari rumah, keterlibatan orang tua. Jadi kalau era tatap muka, banyak keterlibatan orang tua, lebih hanya only financial, sekarang keterlibatannya emosional. Jangan orang tuanya bilang, waduh Pak, saya bosen lihat anak saya setiap hari di rumah. Jangan gitu. Walaupun itu ada Bapak Ibu. Karena mama papanya itu harus bekerja dari rumah, anaknya belajar dari rumah, kondisi rumahnya sempit, akhirnya yang terjadi apa? Emosinya menjadi kurang positif. Dan yang terjadi apa? Waduh, berantem. Justru saat itulah kita ditantang sebagai orang tua untuk membangun kebijaksanaan. Tolong tingkatkan keterlibatan orang tua di dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu, untuk meningkatkan keterlibatan orang tua terhadap proses pembelajaran pada tanggal 13 Juli, kami sudah mengeluarkan sebuah protokol pembelajaran jarak jauh melalui wali kelas. Dan di dalamnya itu sudah dijelaskan apa dan bagaimana yang harus dilakukan. Dan itu kami tindak lanjuti dengan membuat apa? Membuat video di dalam channel YouTube di SMA Cinta Kasih Seji. Tetapi kemarin saya lihat dari YouTube yang saya buat untuk menjelaskan cara-cara orang tua mendampingi anaknya belajar dari rumah, hanya 139 yang view, yang nonton. Berarti banyak yang tidak lihat. Pertanyaan saya mungkin tahu atau mungkin nggak tahu. Kalau tidak tahu, linknya bisa, YouTube-nya bisa dilihat lagi. Ini strategi untuk bagaimana kita meningkatkan keterlibatan orang tua mendampingi anak. Di situ ada caranya, harus kita pakai. Kenapa? Karena kita menjadi orang tua itu tidak ada sekolah khusus bagaimana menjadi orang tua. Maka kita harus belajar dari peristiwa ini. Oke, itu yang kedua, yang pertama. Nah, yang kedua, dan ini sekali lagi, ini hanya ada di sekolah Seji loh. Hanya ada di sekolah Seji. Maka menurut saya harus bersyukur. Ini alasan yang kedua. Tadi bersyukur karena pelajarannya ada 4 di era seperti ini. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Yang kami lakukan pertama adalah kami menyiapkan layanan bimbingan konseling. Bu Rina dengan timnya itu selalu membuat jadwal. Yang mempunyai kesulitan di dalam persoalan emosi, bosen kayak atau apa, bukan persoalan keuangan ya beda. Itu datang kepada Bu Rina. Dan bukan hanya itu, di dalam channel YouTube yang saya buat itu, saya menyampaikan dan itu sudah kami rapatkan dengan guru pada bulan Juni, bahwa kami memberikan layanan bimbingan pelajaran secara individual kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar, bisa telepon kepada guru, buat janji. Sampai hari ini belum ada yang memanfaatkan 2 layanan itu. Nah, maka manfaatkan. Nah, itulah Bu, Pak yang kami sebut dengan kunjungan kasih atau pastoral care. Kalau di rumah sakit itu ada tim pastoral care yang mendampingi secara psikologis. Di sekolah kita ada juga tim pastoral care yang membuat kunjungan kasih. Di situ memotivasi, memastikan kondisi anak bisa belajar dengan baik. Bahkan ketika ada anak Bapak Ibu yang nggak bisa belajar karena misal maaf, benar-benar nggak mempunyai HP, pada kunjungan kasih itu sampaikan. Tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Nah, ada 25 siswa yang mendapatkan kunjungan kasih atau pastoral care. Saya mengatakan, saya menampilkan foto ini sebagai bukti salah satu contoh, dan ini nggak negatif. Jangan dilihat ini negatif. Wah, foto gua ditampilin ini. No. Kami memberikan hal yang lebih daripada yang standar, Bapak Ibu. Mengapa seperti ini? Karena kami mengharapkan setelah anak-anak kami lulus di dunia kerja, juga memberikan lebih daripada yang standar dituntut oleh pemberi pekerjaannya. Jika kita bisa memberi lebih dari apa yang dituntut, saya pastikan sukses itu Seji banget. Jadi ini strategi yang kedua adalah bimbingan konseling dan bimbingan pelajaran, dan
karena ini tidak dimanfaatkan maksimal, maka ada 25 yang dikunjungi secara khusus untuk dimotivasi gitu. Nanti kalau semua sudah semangat, tim kunjungan kasih ini bisa saja melibatkan anak-anak yang memang bersemangat. Nah, gitu Bapak Ibu. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, nah ini saya akan agak banyak bicara di sini nih. Banyak latihan. Tugas dari guru, latihan mengerjakan soal. Tugas dari guru. Prosesnya begini. Suatu saat saya ditelepon oleh seorang tua murid. Pak, itu anak saya sekarang pusing banyak pekerjaan PR-PR yang belum dikerjakan. Lalu saya tanya, itu pekerjaan pelajaran hari apa? Hari Selasa, saya cek jadwalnya. Berapa pelajaran yang belum dikerjakan? Ada 8. Saya bilang, anak ibu nggak mengerjakan. Nah, gitu langsung. Iya, jadi kalau setiap pelajaran itu dikerjakan, maka akan bagus. Prosesnya saya sampaikan begini. Guru mengajar melalui Zoom atau Google Meet, itu 25 menit tatap muka. Walaupun ada orang tua yang protes, Pak, jangan 25 menit dong, 40 menit. Ini masalah kuota, Bu. Ada anak yang tidak mempunyai wifi di rumah, kasihan banget. Maka kita ambil jalan tengah. 25 menit setelah Zoom atau Google Meet, lalu anak-anak dibawa kepada Google Classroom untuk diskusi. Dan setelah itu ada pendalaman materi. Pendalaman materi banyak dilakukan secara individual personal, itu dengan cara memberikan tugas. Nah, tugas itu harus dikumpulkan pada time limit tertentu, supaya apa? Supaya anak tidak tertumpuk bidang tugasnya. Sebenarnya prosesnya itu. Kalau kita mengikuti proses dengan benar dan tepat, sesuai porsinya, disiplin dan tanggung jawab, saya pastikan pertanyaannya bukan, Pak, banyak banget PR-nya. Ada lagi nggak PR-nya? Kan begitu. Lalu yang kedua, latihan mengerjakan soal. Ini penting. Mengapa seperti ini? Kepada orang tua yang hari ini hadir, pertanyaan yang disampaikan kepada saya, mengapa selalu ada tugas? Tapi ingat ya, tugas yang kami berikan tidak lalu hanya tugas, tapi ada penjelasan sebelumnya. Mengapa? Karena ada hukum yang namanya serap 10.000 jam. Ada hukum 10.000 jam. Bapak Ibu kalau pernah mendengar ini bagus, berarti berjodoh dengan saya. Kalau belum pernah mendengar ini saya kasih tahu. Ada hukum 10.000 jam. Seorang akan bisa menjadi ahli jika dia melakukan latihan 10.000 jam. Ada seorang tokoh namanya Jordan, semua orang tahulah ini adalah atlet basket luar biasa di NBA. Dia mempunyai The Jordan Rules, itu adalah latihan dalam waktu 1 tahun itu 10.000 jam. Bagi saja 10.000 jam itu dibagi 365 hari, satu harinya berapa jam? 9 jam dia latihan. Wow. Nah, lalu hukum ini sekarang dikritiki. Nah, dikritik. Yang paling penting itu bukan lamanya jam saya latihan, tetapi seberapa banyak saya berlatih. Oke deh, kalau begitu, maka ini Bu, yang berikutnya strateginya, yang disampaikan oleh Bu Rina dengan pencapaian tadi, ini adalah salah satu contoh. Kebetulan saya mempunyai rekan yang mengelola lembaga pendidikan informal. Saya bertanya, untuk mempersiapkan seorang siswa bisa meraih lulus di dalam perguruan tinggi negeri itu harus bagaimana ya? Nah, tidak ada cara lain kecuali latihan. Latihan, dia membuat satu pelajaran minimal 4 soal selama 365 hari. Berarti satu pelajaran itu 1.460 soal. Kalau di dalam, ini saya menggunakan data perguruan tinggi negeri yang bisa terukur sajalah. Kalau kita mengikuti ujian perguruan tinggi negeri kan ada 2 pilihan, yang Saintek dan Soshum. Yang Saintek itu tahun ini ada 4 bidang studi, yang Soshum itu ada 5. Jadi kalau misalkan Alfonsa mau mengambil salah satu jurusan di Soshum, dia harus ikut apa? Ikut tes 5 bidang studi. Jadi menurut hukum seberapa banyak Anda berlatih, dalam waktu 1 tahun, Alfonsa itu harus kalau pelajarannya itu ada 5, berarti sehari 20 soal kali 365 hari, berarti 7.300 soal. Saya nggak tahu ini bisa menginspirasi nggak. Kalau saya sih akan terinspirasi. Jadi, sekolah ini memberikan informasi, fasilitas, silahkan dipakai. Saya nggak yakin bahwa semua sekolah memberikan trik-trik seperti ini. Saya nggak yakin. Maka bersyukurlah
Kenapa saya selalu mengatakan ini? Ini bukan kesombongan, tapi percaya diri, bersyukur. Karena saya mengimani, meyakini, berawal dari bersyukur, kita bisa melakukan sesuatu menjadi lebih baik. Inilah alasan Bapak Ibu. Tidak ada seseorang yang ahli atau sukses kalau latihannya sedikit. Maka harus banyak latihan. Kalau Bapak Ibu tidak setuju dengan hukum 10.000 jam, setujulah paling tidak banyaknya latihan. Seberapa banyak saya latihan itu akan menentukan seberapa besar kesempatan kemungkinan saya sukses. Maka kalau guru memberikan tugas, nggak usah mengeluh, lakukan, kerjakan, tapi kalau sudah overload, disiplin dan tanggung jawab secara time schedule, saya mengerjakan tapi juga overload, ngomong kepada gurunya atau wali kelasnya atau kurikulumnya atau kepala sekolahnya. Kita bicara yuk. Bicara yuk, bicara dan bicara. Dia juga mengatakan open, buka pintu, kami terbuka Bapak Ibu. Saya mengatakan dengan semangat dan agak mendalam begini karena saya mencintai anak-anak ini harus lebih baik hidupnya daripada kita orang tuanya. Semoga setuju. Nah, itu ya Bapak Ibu itu. Nah, berikutnya, maka jangan pernah mengeluh, tugas selesaikan. Tidak ada orang hebat yang hanya berlatih sedikit. Apapun yang kita bisa, itu karena latihan. Untuk menghormati, bahkan untuk sayang, bahkan untuk berbudi, bahkan itu juga berlatihan. Siapa yang banyak latihan, dia akan menjadi lebih hebat. Siapa yang banyak mengeluh, permisif, dia akan menjadi parasit. Suatu saat kita ini orang tua kan, ya paling tidak berharap anak kita ngerti lah sama kita. Tapi kalau anak kita nggak disiplin, nggak tanggung jawab saat ini, nanti kita udah tua, anak kita punya pekerjaan, nggak disiplin dan nggak tanggung jawab, maaf nih, semoga tidak. Bisa saja orang tuanya ditinggal. Saat ini banyak kita saksikan, ada anak yang tidak hormat, tidak sayang pada orang tuanya, dan dia menyalahkan anaknya. Padahal kalau direfleksikan lebih jauh, mungkin dari awal kita sebagai orang tua terlalu memberikan banyak permisif, izin, iya. Kasihan. Ingat, kasihan tidak selalu membuat orang menjadi lebih kuat. Belas kasih tidak berarti membiarkan anak menjadi malas. Belas kasih harus membuat anak menjadi lebih kuat. Itu prinsip kita di sini. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, mari kita kolaborasi sekolah dengan orang tua. Tolong orang tua memantau, memonitoring anak untuk disiplin dan tanggung jawab. Memonitoring sajalah. Kalau sudah bekerja keluar rumah, bagaimana ya Pak? Ya ditanyalah. Tapi memang nggak semua anak kita membutuhkan monitoring, ada yang memang sudah banyak tanggung jawab. Tapi paling 25 tadi lah. Yang di orang tua yang maaf. Orang tua yang suka mengeluh itu ada di dalam 25 tadi. Saya ada data. Nomor 2, walaupun tidak 25-nya seperti itu. Nomor 2, dorong anak memanfaatkan layanan konsultasi bidang studi dan bimbingan konseling. Jam belajar itu jam 7.00 sampai jam 12.50. Mohon anak pada waktu anak belajar, tolong jangan dikasih tugas untuk ke pasar atau ke tempat lain. Tolong, karena ada. Kenapa nggak ikut, saya tanya. Saya suruh ke pasar. Aduh, ini jam pelajaran. Tolong, please. Jika memang terpaksa harus seperti itu, tolong orang tua kasih tahu wali kelas. Pak, Bu, maaf ya, anak saya pagi ini harus ke pasar karena apa? Kondisi kami, nggak apa-apa. Karena itu bagian dari apa? Pendidikan karakter. Cepat merespon jika dimintai data, Dapodik, sumber data pendidikan nasional. Apapun kalau dimintain data, jangan mengatakan ribet amat, dulu di SMP sudah ada, sekarang Bapak Ibu, tidak semua data dari SMP bisa ditarik ke SMA. Kenapa data ini penting? Karena nanti di universitas dan seterusnya, dan saat di SMA, semua fasilitas dari pemerintah akan bisa kita terima kalau datanya itu terverifikasi dan tervalid. Nah, jika ada anak siswa sering tidak ikut pelajaran, kami akan minta persetujuan orang tua supaya anaknya diizinkan belajar di sekolah. Walaupun ini ada PSBB, tapi kami juga menempatkan anak-anak itu, jika ada yang harus ke sekolah, itu jaraknya banyak, jaraknya jauh.
Tapi tentu ini bisa kita lakukan kalau kita mendapatkan izin dari orang tua ya. Pasti kami akan minta izin. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Betul. Oke. Itu terkait dengan strategi. Sekarang saya akan sampaikan terkait dengan kegiatan sekolah dan uang kegiatan. Kegiatan sekolah dan uang kegiatan. Karena ada orang tua yang bertanya, nelpon, Pak, kan ini gini-gini Pak, nggak ada listrik, kenapa gini Pak, kenapa gini Pak? Oke. Kegiatan sekolah. Uang kegiatan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 kelas 10 itu, ini sudah direvisi, 1.223, kelas 11, 688, kelas 12, 1.233, ini sudah direvisi. Sebelumnya nggak seperti ini. Revisi informasi kegiatannya ada di sisi kanan nomor 1 sampai 14. Dan ini dibayar dibayar 2 kali, semester 1 dan semester 2. Kepada yang membayar langsung full, puji Tuhan, alhamdulillah, kanen, terima kasih. Kepada orang tua yang tidak ada tunggakan, kanen, terima kasih. Ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kegiatan kelas 10 semester 1. Tadi Bu Rina sudah menyampaikan, sisi kiri semester 1 itu yang kami lakukan, semester 2 ini yang akan kami lakukan. Itu ada LDKS, ada Perjusa, ada Exhibition Day. Itu mengandaikan jika di semester 2 masih bisa tatap muka. Kalau tidak, maka akan kami revisi. Pak, berarti ada kemungkinan dong uang kegiatan nanti berubah. Ya adalah. Lalu kemana uangnya? Nanti pasti akan kami bicarakan dengan direktur sekolah, sehingga menjadi satu kebijakan. Itu. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kami nggak akan makan uang itu sekecil pun. Karena kita melatih untuk apa? Untuk bersyukur atas apa yang kita terima. Jadi, kegiatan yang ada di sebelah kanan semester 2 itu adalah kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dengan pengandaian jika ada tatap muka. Jika tidak, pasti akan ada dirubah. Nah, yang bisa dilakukan secara virtual online akan kita lakukan secara virtual dan online. Itu ya Bapak Ibu, itu kelas 10. Saya lanjut kelas 11. Ini kelas 11. Kelas 11 yang di semester 1 ada proyek penelitian, itu bisa dilakukan secara online. Nah, yang kelas 12, ini ada pendewasaan, buku tahunan, TO, ujian. Dan yang ditakutkan kita tidak mau melakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Kak. Terima kasih. Mohon maaf, silahkan Bu Nia mengambil alih. Oke, baik. Terima kasih Pak Pur atas informasi yang sudah diberikan kepada kita semua. Untuk yang tanya jawab yang ada di room chat, itu udah dibalas atau kita perlu diskusikan di forum ini, Pak? Gimana Pak Pur? Silakan. Ini kita masih punya waktu 10 menit lagi ya. Kita sampai jam 11 kurang 15 atau jam 10.45. Oke Pak, ini ada satu pertanyaan dari Putu Aditya. Saya Mama Putu Aditya, mohon maaf sebelumnya saya mengusulkan agar pembelajaran interaktif atau tatap muka secara virtual lebih sering dilakukan untuk pembahasan soal agar anak-anak lebih paham. Jadi tidak hanya melihat video atau YouTube. Tugas tidak hanya dinilai, tapi ada pembahasan. Karena anak belum saya izinkan les. Terima kasih. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mama siapa tadi? Putu Aditya. Oke, Mama Putu, thank you kan, matur nuwun ya. Ini sebagai sebuah masukan dan guru-guru juga semua mendengar, pasti kita akan lakukan, tapi tentu tidak semua sepanjang interaktif pembahasan soal. Karena apa? Kan harus ada pembahasan materi. Nah, gitu. Karena itu maka nanti kalau si anaknya Bu Putu atau siapapun lah diberikan tugas untuk mengerjakan, silahkan. Mengalami kesulitan, bisa tanya layanan personal. Karena begini ya, Bapak Ibu, ada orang tua yang juga menyampaikan dan kita harus paham, ketika beliau tidak mempunyai wifi, ketika banyak sekali waktu dibuat untuk Zoom interaktif, kuotanya semakin tersedot, dan itu menyangkut ekonomi. Maka kadang guru berada dalam situasi yang agak susah. Maka tadi kami membuat
tatap mukanya melalui virtual 25 menit, setelah itu pendalaman. Nah, kalau ada yang mengalami kesulitan, tolong layanan personal tadi dimanfaatkan. Hubungin guru, tanya, nah gitu. Kalau boleh datang, silakan. Kalau enggak. Oke, atau Bu Rina mau nambahkan, silakan Bu Rina. Iya, terima kasih Pak. Ya, menambahkan aja memang sudah kesepakatan kita, kami guru untuk bisa meminimalisir ya, karena banyak juga orang tua yang mengatakan, yang memberikan informasi bahwa ada keterbatasan secara kuota dan lain-lain. Jadi memang kesepakatan kami memang seperti itu. Nanti kita akan terus memperbaiki diri. Pasti kami akan terus memperbaiki diri kok. Gitu ya, Mam. Itu aja tambahannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Purwanto dan Ibu Rina. Kita coba satu lagi, Bu ya. Di sini ada pertanyaan dari Natali Wijaya. Bu mau tanya, untuk program exchange student kelas 10 dan 11, jika kita mengaplikasikan beasiswa di luar Yayasan SECI untuk luar negeri, apakah bisa dibantu dan bagaimana prosesnya? Oke, silakan Bu Rina. Oke, terima kasih Mama Natalia. Untuk program student exchange kelas 10 dan 11, kami memang pernah ada siswa yang kami dukung untuk melakukan kegiatan, mengikuti kegiatan student exchange sampai ke waktu itu Amerika. 2 siswa kami ya. Jadi mengaplikasikan beasiswa di luar yayasan. Kami akan bantu. Kalau memang kita bisa bantu, kami akan pasti akan membantu. Tapi kalau untuk yang dengan yayasan, apalagi pasti kami akan membantunya. Itu memang sudah pernah ada, dan saat ini memang ada beberapa siswa sedang mencoba ya, untuk meng-apply lagi. Gitu. Oke, saya tambahkan, Bapak Ibu, ada 3 siswa kita yang pada saat ini saya sudah tanda tangan surat pernyataan sebagai kepala sekolah mengizinkan dia memproses. Itu ada yang ke Amerika 2, yang ke Jepang 1, saya berdoa semoga mereka sukses dan lolos. Konsekuensinya pertama, siswa ini tetap menjadi siswa SMA Cinta Kasih SECI karena di Dapodik tidak akan dikeluarkan. Yang kedua, harus menyelesaikan semua tunggakan jika dia lolos ke luar negeri. Nah, misalkan uang pangkal dia ada yang tertunggak harus diselesaikan dulu. Nah, yang ketiga, ketika dia harus ke luar negeri dan statusnya di sini, dia ini hebat nih SECI, dia nggak harus membayar SPP. Nah, dia nggak harus membayar SPP. Kami sudah konsultasi dengan pihak finance dan yayasan. Jadi itu prosesnya, ya. Boleh dicoba. Konsultasikan dengan Bu Rina. Oke, Bu Nia, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rina. Nanti mungkin Natali bisa konsultasi dengan Ibu untuk selanjutnya. Oke, boleh. Saya tunggu. Saya selalu terbuka. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Ini ada sebenarnya satu lagi, cuman sudah dijawab Ibu Rina melalui chat. Siapa tahu ingin disampaikan secara langsung, yaitu dari Mama Glenn Austin. Selamat pagi, maksud bulan bahasa apa ya? Iya, tadi saya sudah bantu jawab ya. Jadi biasanya itu bulan bahasa itu adalah kegiatan untuk menampilkan bakat dan minat dari siswi di SMA. Kegiatannya itu pasti berkaitan dengan bahasa. 3 bahasa yang dipelajari di SMA kita. Ada pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Biasanya kegiatan-kegiatannya itu seperti ada lomba puisi berbahasa Indonesia, ada lomba speech, contest, spelling bee, terus ada storytelling bahasa Mandarin. Pokoknya banyak semua kegiatan-kegiatan. Dan untuk kali ini kegiatannya kami coba rancang ya bersama guru-guru, pasti guru-guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin yang merancang. Itu kita akan membuat secara online. Biasanya memang di bulan Oktober. Seperti itu. Jadi untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa Mandarin anak-anak. Dan juga biar anak-anak berani untuk tampil. Itu tujuannya. Terima kasih. Bagaimana, Mam? Terjawab? Jawab ya. Oke, Ibu. Ini ada lagi dari Bapak Denny Sujanto.
Selamat siang, saya Wali dari Amelia, kelas 10 IPS. Untuk masalah soal, menurut saya juga tidak terlalu efektif dengan soal yang banyak. Oke Pak, silakan. Saya mau tanggapi. Untuk orang tuanya Amelia, yang saya paparkan tadi, sekedar sebuah strategi yang dilakukan oleh orang di luar sana. Maka saya setuju. Saya setuju, memang variasi soal akan menjadi lebih baik. Nah, ini menjadi sebuah kajian, masukan bagi kita dan juga bagi siswa. Kenapa bagi kita? Tentu kita terus akan membuat sebuah variasi-variasi bahkan di dalam model pembelajaran. Lalu yang kedua, tingkat konsentrasi siswa memang tidak akan begitu lama. Dan karena itu maka haruslah terus membangun motivasi. Yang ketiga, yang saya sampaikan itu lebih untuk mengacu bagi mereka yang akan masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan karena itu maka nanti yang mau masuk ke perguruan tinggi negeri secara personal bisa langsung menghubungi Bu Rina. Sehingga bisa dilakukan sebuah pelayanan-pelayanan entah itu informasi bagaimana cara mencapai atau latihan-latihan soal dari grup-grup sekolah yang ada di sekitar. Tapi substansinya intinya saya menangkap dan kita setuju dengan gagasan yang dari papanya Amelia ya. Oke, Bu Nia silakan. Oke Pak, ini ada lagi pertanyaan, mungkin diskusi. Ada dari Bapak Sumarjo. Mohon info, tahun lalu Pak Menteri Nadiem mengatakan bahwa kelulusan tahun 2020 itu kelas 11 akan menjadi basis kelulusannya, bukan lagi di kelas 12. Bagaimana dengan info ini? Saya akan jawab begini Pak Sumarjo. Pada waktu Pak Menteri menyampaikan itu belum ada landasan hukumnya. Dan saya persis sudah konsultasikan ini dengan pengawas. Dan pengawas menyampaikan, dan ini yang akan saya sampaikan, bahwa kita masih tetap menunggu landasan hukum untuk melakukan model kelulusannya nanti bagaimana. Sehingga atas pertanyaan informasi Pak Sumarjo ini saya bisa menyampaikan demikian. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pur dan Ibu Rina. Oke, ini ada satu lagi Pak, baru masuk. Saya orang tua dari Priscilia kelas 10 MIPA 1. Apakah bisa untuk muatan atau pembahasan materi lebih ditambah sehingga antara tugas dan materi bisa sinkron? Karena terkadang ada tugas yang sulit ditemukan jawaban karena tidak ada dalam pembahasan materi dari guru maupun dari buku cetak. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini kayaknya 2 atau 3 minggu lalu ada, saya nggak tahu apakah Mama ini juga ya, yang bertanya kepada saya begini. Waktu yang diberikan oleh sekolah untuk guru menjelaskan secara online memang sangat singkat. Sangat singkat, 20-30 menit. Maka ketika guru menjelaskan, saya yakin sih, karena saya konfirmasi kepada guru-guru dan saya juga supervisi, itu menjelaskan berdasarkan pada tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan. Nah, ada kemungkinan, ada kemungkinan memang pertama ketika guru menjelaskan siswa kurang menangkap sehingga merasa oh ini belum pernah dibahas. Kemungkinan yang kedua bisa saja seperti yang Mama Angelika sampaikan. Memang belum terlalu dalam disampaikan oleh guru tapi tugasnya sudah dibuat. Nah, karena itu maka usul ini diterima. Lalu yang kedua saya menyarankan kepada kita anak-anakku sekalian, jika ada hal yang belum jelas, tolong tanyakan kepada guru yang bersangkutan, Bu, ini belum jelas secara japri. Karena kalau untuk mengandalkan Zoom meeting atau Google Meet itu tadi alasan seperti yang Bapak sampaikan menyangkut kuota. Itu terima kasih Mama Angelika. Ini pertanyaan ini yang sudah kedua muncul disampaikan kepada saya. Oke, baik Pak. Sepertinya belum ada lagi pertanyaan. Karena sudah waktunya, sudah jam 10.45. Kita... Ya, sebelum ditutup, Bapak Ibu tentu saya sebagai kepala sekolah,
Pertama, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu mempercayakan putra-putrinya kepada kami SMA Cinta Kasih Seci. Untuk itu saya sebagai kepala sekolah menyampaikan terima kasih. Yang kedua, di era yang serba sulit dan terbatas ini, tentu banyak hal yang masih luput dari pengamatan, yang masih luput dari tindakan kita. Maka saya mengajak kita semua untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi. Jika ada hal-hal yang memang kurang pas, tolong sampaikan kepada kami, kepada wali kelas. Kami akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas anak-anak kita. Dan yang ketiga, kami mohon kepada anak-anak yang saat ini duduk di samping papa mamanya. Masa depan itu ada di tanganmu, bukan di tangan Pak Pur dan guru-guru, bukan ada di tangan orang tua, tapi ada di tanganmu. Orang tua dan guru memfasilitasi, maka sambut fasilitasi itu dengan apa? Disiplin dan tanggung jawab. Jika mengalami kesulitan, tadi Pak Pur sudah sampaikan, hubungin guru. Hubungin guru, hubungin guru. Jangan sampai guru menghubungi orang tua dan anak. Itu kurang elok. Dan yang terakhir, kenaikan dan kelulusan, tentu sekolah mempunyai porsi yang sangat besar sebagai penentu. Dan tadi Bu Rina sudah menyampaikan terkait penentunya adalah selain nilai adalah sikap dan kehadiran. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk membangun kualitas anak-anak kita menjadi lebih baik dengan porsi kita masing-masing. Dan yang terakhir, saya mohon maaf jika dalam pertemuan ini ada beberapa hal yang kurang maksimal atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya sebagai kepala sekolah mohon maaf atas kekurangan itu, dan saya berharap komunikasi tetap kita tingkatkan menjadi lebih baik. Karena hanya dengan seperti itu kita bisa berharap pencapaian kita menjadi lebih baik. Itu saja, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman guru SMA Cinta Kasih Seci yang dengan segala upaya meningkatkan kualitas, dengan kuota, dan dengan perjuangannya untuk melakukan pembelajaran menjadi maksimal. Dan untuk menutup ini, bolehlah kalau kita tepuk tangan untuk kita semua, guru, sekolah, orang tua, dan anak-anak. Terima kasih. Itu, terima kasih ya, Bu Nia, silakan. Baik Pak, terima kasih. Sudah disampaikan semua. Ucapan terima kasih kepada Papa Mama semuanya. Untuk menutup acara kegiatan kita hari ini, kita tutup dengan doa bersama. Diharapkan kepada semua Papa Mama dan anak-anak, tangan beranjali.
Baiklah, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Papa Mama dan anak-anak Ibu semua yang sudah mengikuti pertemuan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Semoga Oke, selalu terima sehat. kasih Papa Mama, anak-anak semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Semangat ya belajarnya, semangat. Nah, semangat belajarnya. Terima kasih. Nesya, kangen Nesya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Nesya. Ya. Terima kasih Pak, Ibu. Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih semuanya. Pak Ibu. Terima kasih.